Nah, bagaimana menurutmu pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Baik, luar biasa dan tak semangat Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, silakan dimulai dengan doa. Baik, Nafidah. Okta. Lagi pada Pak. Nah, untuk pemahaman dari materi hari ini ya, silakan kalian simak video yang Bapak tampilkan. Bentar. Buku ilmu pengetahuan alam adalah biji tanaman, misalnya biji kacang, di kebun sekolah, atau di rumah dalam beberapa lubang. Berilah perlakuan yang berbeda untuk setiap lingkungan makhluk hidup. 2. Lingkungan abiotik. 3. Lingkungan biotik. Coba simak nanti. Yuk langsung saja kita simak. Lingkungan biotik itu gimana? Lingkungan biotik itu Lingkungan gimana? makhluk hidup. Lingkungan berpengaruh terhadap hidup dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau disebut terestrial atau lingkungan hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menganalisis apa? Menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran yang ketiga. Diharapkan kalian dapat menjelaskan nanti bagaimana pengaruh lingkungan tersebut terhadap makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan itu. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, dia abiotik di dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi ini LKPD sudah Bapak siapkan. Ada 5 kelompok nanti ya. Kelompok 1 silakan diambil. Ayo cepat nak. Waktu kita terbatas. Kelompok 4 juga dari laki-laki. Yang perempuan dibagi saja di lingkungan tempat kalian observasi itu nanti yang menjadi komponen lingkungan biotik tersebut ya, dari lingkungan ya. Ya. Ayo. Gimana hasil laporan LKPD-nya? Ini, Pak. Satu kali. Yang mana? Belum siap lagi. Oh, belum. Belum siap lagi, Pak. Yang udah selesai komponen lingkungan biotik apa saja di sana? Angin. Ya. Biotik kan ya? Oh iya, biotik. Biotik apa, Pak? Cacing sama capung, Pak. Oke. Sama tanaman padi. Oh gitu. Abiotik? Air, tanah, udara. Oh gitu. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk disebutkan. Pengaruhnya terhadap Cahaya dengan tanaman, Misalnya cahaya. air dengan ikan, burung dengan pepohonan. Coba dilengkapi ya. Ya, Pak. Kemudian dampak negatif dari perubahan lingkungan itu gimana menurutmu? Nah, dampak negatif perubahan lingkungan. Misalnya air menjadi keruh, ikan Kan? tidak bisa hidup. Nah, bisa seperti itu. Kenapa keruh? karena terjadi Ini pencemaran tanah. Adanya peristiwa pencemaran. Siapa yang biasanya
bikin cemar seperti itu? Manusia. Nah, itu. Ya, kalau pada lingkungan terjadi perubahan akan muncul dampak negatif. Iya. Bisa mengganggu aktivitas ya lanjutkan lah. Oke, siap Pak. Ayo kita lanjutkan Gimana hasil observasinya? Lebih banyak Pak. Komponen biotik yang ada di lingkungan ini apa saja menurutmu? Ada rumput, Terus ada pohon, batu juga Pak. ada tanah, ada batu ya. Cahaya matahari ada nggak di sini? Ada Pak. Ada. Nah, menurutmu cahaya matahari dengan ini pohon ya? Iya. Ada hubungan timbal balik nak antara ini tumbuh-tumbuhan di sini dengan cahaya matahari? Ada Pak. Apa menurutmu? Sinar matahari itu gunanya untuk membantu proses fotosintesis. Nah, ternyata ada pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, pohon itu makhluk hidup kan? Iya. Nah, yang menjadi lingkungannya salah satunya adalah Matahari. Nah, ternyata ada hubungan pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Contoh yang lain kira-kira di sini apa? Pengaruh antara lingkungan dengan makhluk hidup. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Apalagi apalagi makhluk hidup yang ada di sini menurutmu? Hasil observasinya di lingkungan ini. Ada semut kira-kira nak? Ada Pak. Di pepohonan ini nanti kira-kira ada burung nggak bermain di sini? Ada Pak. Nah, burung dengan pohon bagaimana kira-kira? Keberadaan pepohonan, pengaruhnya kepada burung. Pas itu contohnya. Dia membuat sangkar Pak. Buat sarangnya di pohonnya kan. Nah, itu pengaruh juga. Nah, semut. Ada sisa makanan di Sikogo dimanfaatkan oleh semut kan. Nah, jadi coba kalian analisis itu komponen biotik, komponen abiotik. Nah, pengaruh dari lingkungan biotik terhadap makhluk hidup seperti apa? Nah, bikin laporannya ya. Ya. Pak. Oke. Lingkungan ini. Di sini tadi ya. Biotik Pak. Nah, ada Tumbuhan. batu, ada tumbuh-tumbuhan, ada Tanah. ada tanah, ada semut nggak? Semut ada Pak. Ada burung juga nggak nanti di sini? Ada Pak. Cahaya matahari ada nggak? Nah, menurutmu ada pengaruh nggak nanti lingkungan biotik dengan abiotik itu? Menurutmu gimana? Contohnya? Cahaya matahari itu akan membantu tumbuhan untuk melakukan perkembangan atau fotosintesis. Nah, komponen abiotik matahari ya. Ya. Komponen biotiknya tumbuh-tumbuhan. Pengaruh dari komponen biotik itu matahari membantu tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, contoh yang lainnya gimana? Misalkan burung. Burung yang mungkin ada di sekitar lingkungan ini. Nah, burung dengan pepohonan misalkan. Ada lingkungan burung, yaitu pohon tempat dia tinggal. Nah, ada enggak pengaruh lingkungannya si pohon ini dengan burung? Apa? Bersarang dia di sana juga kan. Bisa juga dia menemukan makanan enggak? Bisa Pak. Nah, kayak ulat ya. Jadi ada pengaruh lingkungan kepada makhluk
Nah, coba kalian lengkapi. Ini siapa namanya? Laporannya ya. Kalian analisis itu komponen biotik itu apa saja, komponen abiotik itu apa saja. Kemudian bagaimana pengaruh lingkungan-lingkungan itu terhadap makhluk hidup. Ya, lengkapi ya CPD-nya ya. Lanjutkan. Itu yang pertama, itu jelaskan 3 komponen lingkungan abiotik. Komponen 1 yang kami amati yaitu air. Penjelasannya, air sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Yang komponen yang ketiga yang kami amati yaitu udara. Penjelasannya udara dapat membantu kelangsungan makhluk hidup. Yang nomor 2 yaitu jelaskan 3 komponen lingkungan biotik. Yang komponen pertama yang kami amati yaitu cacing dapat membuat tanah subur. Yang komponen ketiga burung yaitu dapat seperti menambah kelestarian lingkungan. Baik, kasih aplaus dulu kelompoknya. Lanjut dari Ini adalah presentasi dari kelompok. Pertama, jelaskan 3 komponen lingkungan abiotik. Komponen yang pertama, batu. Penjelasan, batu karena tidak bisa bergerak dengan bebas. Yang kedua, komponen air. Penjelasan, air adalah unsur air. Yang kedua, tidak membiarkan tanaman tumbuh panjang dengan rutin membersihkannya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan diskusi, ekonomi makhluk hidup, dan keberagaman hayati? Bagaimana? kita mulai dari kajian apa itu lingkungan. Nah, yang lingkungan itu merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia yang saling mempengaruhi dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan kehidupan. Nah, ini yang pengertian lingkungan. Kemudian daya keadaan seperti cahaya matahari, tekanan udara, keadaannya, dan makhluk hidup. Jadi, nanti videonya Bapak kirim di grupnya ya. Lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu ya semua yang terdiri dari makhluk hidup, sementara lingkungan abiotik semua benda mati dan faktor dari matahari juga masuk kepada komponen lingkungan abiotik. Itu di kami ya. Nah, selanjutnya komponen biotik. Apa yang masuk di makhluk hidup? Yang menguraikan bahan organik. Jadi yang masuk dalam kelompok di sini adalah bakteri dan jamur. Ya. Bakteri menguraikan bagian-bagian makhluk hidup. 3 contoh pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Dan pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. 3 contohnya, populasi rusak menjadi tidak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan keseimbangan. Jadi ini 2 solusi yang berkaitan dengan Nah, bagaimana menurutmu pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Hah? Pak, menambah pengalaman juga tentang ekologi dan sistem. Menambah pengalaman. Ya, menambah pengalaman. Nah, ini? juga, Pak. Senang, Asura? Pak. Senang, Pak. Menjadikan kita tahu untuk pentingnya lingkungan terhadap makhluk hidup. Oke. Belajar seperti ini tadi ya, ada observasi ke lingkungan sekitar, kemudian ada diskusi, presentasi. Bagus nggak belajar seperti ini? Bagus, Pak, karena kita bisa lebih paham belajar. Oh, lebih paham dengan seperti itu. Oke. Apa kendalanya?
kendala pembelajaran hari ini? Sampaikan. Kami itu ada sedikit kendala seperti tanah yang basah sehingga sepatu kami agak kotor dikit. Oh, lingkungannya agak kotor gitu ya. Harus ke tengah sawah gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini kendalanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kan kalian udah mempelajari pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, apa tindakan kalian sesudah mempelajari konsep pembelajaran hari ini? Praktekannya, Pak. Seperti apa mempraktekannya? Menanam pohon di lingkungan sekitar, Pak. Oke, melakukan reboisasi. Iya, Pak. Menjaga hewan supaya tidak punah. Oke, baik. Terima kasih kritik dan sarannya. Oke.